Dua. Ehoknya dikit ya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala Sayyidina Nabiyyina Muhammadin Al-Fatih lima ughliq. Amin. Amin. Angkat tangan ya, amin. Mudah-mudahan dikabul doa-doanya insya. Al-Fatih lima ughliq. Amin. Al-Khatimi lima sabaq. Nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amin ya rabbal. Ayah bunda yang saya cintai, orang-orang tua yang saya muliakan, mudah-mudahan pun dicintai Allah Subhanahu wa taala. Para atatis, para guru-guru, para kiai, bil khusus tuan rumah, guru kita tercinta yang mudah-mudahan panjang umur dalam sehat walafiat. Juga yang tadi telah menyampaikan tausiah mauidhah hasanah ilmu untuk kita. Al-Mukarram Bapak Ki Haji Incep Royani mudah-mudahan panjang umur. Juga Ustaz Daman Huri panjang umur. Juga seluruh Ustaz Daud panjang umur dan seluruh jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat yang mudah-mudahan hadir malam hari ini. Dunia akhirat kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak RT, Bapak RW dan seluruh ketua panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang Ibu dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hadir ini takdir Allah dengan rahmat dan nikmat yang Allah berikan untuk kita. Saya bicara nikmat dulu untuk menambah keindahan malam hari ini. Tidak satupun manusia yang bertemu saat ini kecuali Allah berikan nikmat kepada dirinya. Walaupun modal utama kata orang itu modal sehat untuk datang kemanapun tempat, tapi bagi datang ke majlis yang mulia bukan hanya modal sehat, bukan hanya modal orang-orang yang kuat. Ada nikmat selain sehat, ada kenikmatan selain kuat gagahnya, bukan hanya keimanan dan ketakwaannya saja, tetapi di hatinya harus ada nikmat cinta terhadap Nabi Muhammad. Jadi yang pertama alasan kenapa peringatan Maulid Nabi Muhammad ini tanda syukur. Dalilnya mana? Dulu Nabi kita Sayyidina Muhammad, Nabi pernah Pak dikisahkan oleh istrinya Siti Aisyah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW di waktu malam terbangun untuk sholat. Lalu aku pun terbangun melihat Nabi sholat. Tapi aku tertidur lagi, Nabi masih sholat. Aku bangun, Nabi masih sholat. Saya ketidur lagi, saya bangun, Nabi masih sholat. Nabi sholatnya terus-terusan sampai kakinya bengkak. Nanya istrinya, ya Rasulullah, kenapa kamu sholat kok sampai bengkak begini? Jawab Nabi Muhammad, apakah aku nggak boleh bersyukur menjadi hamba Allah? Berarti dalilnya mutlak. Nabi saja orang yang dimaksud nggak punya maksiat. Nabi saja orang yang nggak punya salah di hadapan Allah. Nabi bersyukur menjadi hamba yang sempurna dengan cara ibadah sampai kakinya bengkak. Berarti kalau malam hari ini ngantuk kita tahan, capek kita tahan, waktu yang luang kita berikan untuk pengajian, tanda bersyukur terhadap Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini kenikmatan besar karena kita menjadi umat Nabi Muhammad. Aminnya pendek-pendek aja. Karena nya pun dipendekin. Hadirin yang dicintai Allah, ini bukti syukur terhadap Nabi Muhammad. Karena banyak orang bilang cinta, tapi sedikit orang datang ke majelis ilmu. Padahal fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dia bisa ibadah, dia bisa sholat, dia pandai sedekah, tapi kalau nggak punya ilmu maka ditolak amaliyahnya.
Silakan kau ibadah. Bahkan orang yang berangkat haji dan umrah silakan punya uang kok. Ka'bah punya untuk semua orang, untuk umat muslim. Tapi siapa yang mendapatkan hikmah? Hanya orang yang punya ilmu. Belum lama Pak, 2 minggu yang lalu. Nggak sampai 2 minggu, seminggu yang lalu. Ada orang tetangga rumah Umi. Umi cerita sama saya. Allah, ini apa lagi tandanya? Saya bilang, ini orang yang nggak dapat hikmah, Mi. Apa maksudnya? Ada orang pulang umroh bukan menceritakan kenikmatan Haramain Mekah dan Madinah. Apa kata dia? Ya Allah, lu kalau punya duit nggak usah ke sono dah, sia-sia. Begitu kata dia. Padahal dia berangkat nggak bayar, dibayarin. Ah capek ibadahnya, kata dia, sumpah pada gerah. Ya Allah. Makanya orang kalau mau berangkat umroh jangan cuma karena mentang-mentang. Ada manasik, ada belajar dulu, ada muhasabah dulu. Sekarang sholat 5 menit di sono apa bisa setengah jam. Bapak belum mandi, adzan, mandi dulu, makan dulu, masih keburu buat berjamaah. Jalan kaki 5 meter paling jauh, di sini mah ngerasa jauh dari masjid. Nggak punya beban seakan-akan, alah itu kan masjid DKM ada, gua ngapain ke masjid. Sedangkan di Mekah Madinah, Bapak bakal melihat orang yang sampai bungkuk badannya, dia berjalan kaki menuju Ka'bah. Dia sholat berjamaah. Sebagaimana Sya'ban, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini Sya'ban bu, setiap sholatnya bersama Nabi Muhammad. Suatu ketika subuh Sya'ban tidak ada. Nabi nengok ke belakang, Sya'ban belum ada. Akhirnya kata Rasulullah, di mana Sya'ban? Ternyata Sya'ban meninggal dunia. Tapi istrinya bilang, ya Rasul, suami saya Sya'ban tatkala sakaratul maut menggigil, dia mengucapkan, duh, kenapa kurang jauh? Ternyata orang yang sedang sakaratul maut diperlihatkan pahala tatkala Sya'ban berjalan menuju masjidnya Nabi Muhammad, itu pahala sangat besar. Artinya apa? Jalannya kita menuju rumah Allah, jalannya kita menuju tempat majlis ilmu, mendapatkan pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kan orang kita kurang yakin, karena manasiknya kurang, karena ilmunya kurang, hikmah nggak dia dapat, dia pulang bukan menceritakan yang baik. Kalau orang-orang Pak yang punya hikmah, mohon maaf, ini bukan saya, orang-orang saja dulu. Saya mah kurang soleh, orang-orang yang soleh coba. Tak kalah berjubel-jubel di depan Ka'bah Baitullah, yang dia pikir, ya Allah, ini baru Ka'bah, gimana padang mahsyar begitu. Makanya banyak orang pulang umroh ngomong apa, ya Allah, duit 30, 40 nggak ada apa-apanya, berangkat dah. Tuh, orang tuh biasanya begitu tuh. Ini mah ada orang ngomong, jangan dah, capek-capek dong ke sono, begitu kata dia. Makanya jangan sampai ini peringatan Maulid di antara kita masih ada hati yang tidak masuk hikmah cinta terhadap Nabi Muhammad. Jangan nganggap, Maulid kemarin gua udah, ya Maulid mulu kemarin juga gua udah bikin. Jangan. Di mana ada waktu, di mana ada kesempatan, ada usia, ada umur sehat, diajak Maulid. Tadi kata guru kita, undangan Maulid bukan undangan pribadi. Siapa yang hadir bukan karena sehat, ini malam juga tadinya pada libur ngerjanya. Tetapi siapa yang datang bukan karena waktu yang luang, yang bisa hadir karena di hatinya ada cahaya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kenapa orang tua kita mengadakan peringatan Maulid? Tolong dicatat baik-baik, dicantumkan baik-baik. Tolong dicatat baik-baik. Ini anak-anak muda penting. Ini anak-anak kecil yang ikut peringatan Maulid dimanapun penting. Padahal kalau ditanya apa itu Maulid, dia nggak tahu. Penting bawa pulang bawa berkah. Atau ada makanan, iya bayar kira-kira. Ya bayar kira-kira. Dia nggak tahu siapa yang ceramah, apa yang mau dibicarain. Orang tawa, dia tawa. Orang amin, dia bilang amin. Jangankan dia, kadang-kadang juga ibu nggak tahu apa makna Maulid. Ada Maulid, ada Maulud. Kalau Maulid hari kelahiran, Maulud bayi yang dilahirkan. Kalau ini malam peringatan Maulid, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Memperingati Maulud, memperingati bayi yang dilahirkan, yakni Nabi Muhammad. Maka orang yang benci Maulid salah, orang yang benci Maulid lebih salah. Mana dalilnya? Nabi SAW setiap hari Senin Nabi berpuasa. Ketemu Senin Nabi berpuasa. Ketemu Senin Nabi berpuasa. Sahabat bertanya, ya Rasul,
kenapa setiap hari Senin engkau berpuasa? Karena di hari ini aku dilahirkan sama Allah. Artinya Nabi mengingat hari kelahiran. Lah sekarang kita demen sama Nabi, rindu sama Nabi, cinta sama Nabi, kita ingat hari kelahiran walaupun bukan hari Senin, boleh apa enggak kira-kira? Boleh. Pacar aja kayaknya ngucapin mulu, nunggu jam kosong. Suami capek-capek beli bunga buat istrinya, padahal di rumah cerewet banget. Orang sono pindahan warga sini. Ibu, buat anak kita belain kalau dia ulang tahun kok. Buat anak kita belain kalau dia ada acara miladnya kok. Bahkan majlis taklim milad dibela-belain. Padahal yang ngaji cuma dia lagi. Kenapa buat Nabi Muhammad kok capek? Kenapa buat Nabi Muhammad kok seakan-akan perhitungan? Maka ayo kita belajar dari malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang saya sampaikan. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini ngaji dulu ya Bu ya, enggak apa-apa ya. Karena kadang-kadang saya banyak tawanya nih Bu nih. Nanti ada tawanya, tenang aja kalau ada tawa. Penting ngaji biar ada hikmahnya. Amin ya Rabbal. Saya malu sama kedaman Huri soalnya nih. Bu, ada 3 alasan kenapa guru kita Kedaman Huri mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Ada 3 alasan kenapa dulu bapak kita ngajak anak-anaknya untuk duduk peringatan Maulid Nabi Muhammad. Padahal dia tak tahu apa maknanya. Apa yang 3 ini? 1, kuatin iman. Yang kedua, menguatkan ilmu. Yang ketiga, menguatkan amal. Saya ulangin anak-anak, ayo. 1, nguatin iman. Yang kedua, nguatin ilmu. Yang ketiga, nguatin amal. Kenapa yang pertama nguatin iman? Kita harus yakin Bu, jadi orang Islam Pak, bahwa ini Nabi yang kita peringatin maulidnya basyaron laisa kal basyar. Sama dengan kita manusia, tapi gak seperti manusia pada biasanya. Matanya 2 sama, tangannya 2 sama, dia makan, kita pun makan, dia tidur, kita pun tidur. Tapi Nabi berbeda dengan kita. Kita beda dengan Nabi Muhammad. Mana? Nabi tatkala lahir berbeda. Lahir dalam keadaan bersujud, tangannya megang tanah. Nabi sudah dikhitan, matanya sudah dicelat pakai sifat mata. Setetes darah pun gak keluar dari rahim Bunda Aminah. Beda sama orang tua kita. Nih bocah waktu lahir, Allah, darah keluar, ketubuhan pada muncrat. Ya Pak ya? Ngeden ngejelek banget muka kita. Hanya ibu-ibu ya Bu. Ya Bu. Kenapa saya tahu? Karena saya nyaksiin. Saya termasuk suami yang setia. Oh iya dong. Istri lahiran saya mah nggak ngerokok Samsu di pinggir, enggak saya Pak. Ini kan kadang bapak-bapak cuma menang gagah doang. Istri lahiran aja mau ngopi liong merokok. Nanya sama bidan, udah belum ya belum. Begitu kata dia. Kalau yang lagi ngap-ngapan bini lagi ngomong lama banget ya Pak iya. Saya mah enggak Pak. Istri mau lahiran saya pegang tangannya, mah sabar insya Allah sehat dulu aja. Kata bidan tarik nafas, teh uswah dia narik, gue narik juga. Memang tegang, mau gimana lagi? Tahan teh uswah, keluarin, wah monyong udah, gitu. Gimana nggak sakit Allah yang keluar gede begini? Allahu Akbar. Kuasa Allah Pak. Saya nyaksiin Pak, ternyata saya baru sadar. Di anak pertama saya kaget luar biasa karena anak pertama saya perempuan yang lahir. Ternyata bayi lahir itu kan tengkurap ya. Ini rambutnya bercampur darah, ada ketuban air segala macam nyampur. Allah, anak saya hitam pisan ini urusan ini. Enggak taunya pala dia. Itu kuasa Allah Pak. Saya ngelihat itu bidan, pala bayi keluar diputar sama bidan. Diputar, ditarik Allah. Itu yang kecil jadi gede. Ditimbang 3 kilo. Perasaan waktu gue masukin 3 on. Terus sih mulai tahu gue pengen ngaji padahal. Yang paham lu mah ngerti tong. Lu mah orang tawa be udah. Ya bukan 3 on awalnya mah ya. Ditimbang 3 kilo. Allah karim. Allah punya kuasa. Tetap
Tapi dalam Saraf Al-Anam Ad-Dibai Simtu Durar dikatakan dalam kisah Maulid Nabi Muhammad, ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu lahir Bunda Aminah nggak ngerasa sakit, setetes darah pun nggak keluar, bercahaya dari Muhammad, seakan-akan sudah dibersihkan, matanya dicelak, lahir dalam keadaan bersujud, dan Nabi Muhammad udah dikhitan dalam lahirnya. Allah. Bukan cuman itu, anak-anak harus yakin. Maka tadi itu alasan bikin peringatan Maulid setiap hari, setiap tahun, setiap bulan, nguatin iman. Apa iman kita? Waktu Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin malam atau siang? Malam. Tahunnya tahun apa? Gajah. Mana firman Allah Ta'ala? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum. Terus wa arsala alaihim tarmihim bijaratin min sijil faj'alahum. Itu jelas dalam Al-Quran surat Al-Fil. Allah katakan ada Raja Abraha membawa pasukan bergajah menyerang kota Ka'bah, niat ngancurin. Tapi di malam itu Allah arsala alaihim tayran ababil. Ini Allah mengutus burung-burung ababil. Apa tujuan burung ababil diutus sama Allah? Ini burung ababil, anak-anak bawa batu dari neraka sijil. 3 batu setiap burungnya, 1 di mulut, 2 di kakinya. Kata Allah, terbang loh, noh ada orang ngancurin noh. Terbang ini burung ababil sampai di atas gajah, dilepas itu batu dari atas tembus ke bawah, hancur ini gajah. Padahal gajah besar enggak? Kalau yang melawan gajah manusia, kira-kira manusia kalah apa enggak? Mejreh bener. Kulit gajah tebel enggak? Kalau pakai selepetan kalah apa enggak? Ya, selepetan. Allah utus burung-burung ababil dengan izin Allah, enggak panas ditaruh di mulutnya. Tapi inilah alasan kenapa peringatan Maulid. Ayo Bapak Ibu semuanya kita kuatkan iman bahwa burung ababil yang diutus sama Allah untuk menghancurkan tentara bergajah bukan hanya untuk menjaga Ka'bah. Sekali lagi saya ucapkan, bukan hanya untuk menjaga Ka'bah, tapi ini burung ababil diutus sama Allah untuk menghancurkan Raja Abraha dan gajah karena ingin membuat ketenangan dalam kota Mekah karena mau lahir Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Kan begitu mulu punya sekarang. Tahun 692 Hajjaj bin Yusuf pernah merusak Ka'bah karena gara-gara mencari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zubair, anaknya Asma bin Abu Bakar. Ini Abdullah bin Zubair, cucunya Abu Bakar, pernah dicari-cari sama Hajjaj bin Yusuf. Masuk ke kota Mekah, langsung masuk ke Ka'bah, sampai Ka'bah pernah rusak. Artinya dulu Ka'bah juga pernah rusak, tapi nggak dijagain sama Allah. Saya ulangin. Jadi burung ababil tatkala itu bukan hanya jagain Ka'bah, bukan hanya nyelamatin Ka'bah, karena masih banyak orang yang berpendapat burung ababil itu nyelamatin Ka'bah. Bukan hanya itu, iya, tapi bukan hanya itu. Tapi burung ababil Allah utus untuk memuliakan dan menyempurnakan ketenangan hari kelahiran Nabi kita Sayyidina Muhammad. Karena 55 hari sebelum Nabi lahir, Pak, bukan hanya dihancurkannya Raja Abraha, patung-patung berhala hancur, api-api majusi padam, suasana tenang, burung-burung pada saut-sautan. Itu dari langitnya Allah keluar cahaya masuk dalam rumah Bunda Aminah, dipersiapkan oleh bidadarinya Allah Subhanahu wa taala, karena yang akan lahir basyaran laisa kal basyar wa innaka la'ala khuluqin azim, seorang manusia yang Allah ciptakan tapi Allah juga yang memuliakan manusia tersebut, yakni Nabi kita Sayyidina Muhammad. Ini makanya bedanya Nabi dengan peringatan kita. Kalau kita mah ulang tahun sehari 2 hari cukup. Ibu ulang tahun seminggu udah kelewat, laki ngucapin, ah bang terlambat lu, begitu kata ibu. Betul nggak? Tapi ini udah Rabiul Tsani, Nabi lahir Rabiul Awal, udah kelewat.
Kenapa baru malam ini? Tidak apa-apa, kapanpun peringatan Maulid, karena yang kita peringati, yang kita cintai Nabi yang bakal memberikan syafaat untuk kita semuanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi itu yang pertama tuh. Kita kudu yakin, ini Nabi bukan Nabi ecek-ecek. Ini manusia bukan manusia biasa, lahirnya berbeda. Bahkan Nabi umur 25 tahun Nabi pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Dagangan Siti Khadijah belum menjadi istri saat itu. Kata Siti Khadijah, hei Maisarah, temenin Muhammad. Belum jadi Nabi saat itu. Ini Maisarah bukan perempuan, laki-laki. Hanya 2 bulan Nabi di negeri Syam balik lagi. Ini Maisarah melapor sama bosnya Siti Khadijah. Wahai Khadijah, wahai Tuan, ini kan bosnya kan Siti Khadijah. Ini Muhammad begini. Enggak pernah aku menemukan seorang manusia pemuda yang begini amanah. Allah diceritain. Ternyata Siti Khadijah udah melihat karakter ciri-ciri kenabian akhir zaman yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka pantas 2 bulan Nabi pulang dari negeri Syam, Nabi Muhammad dilamar sama Siti Khadijah. Siti Khadijah umur 40, Nabi umur 25. Lalu apa yang berbeda lagi? Kata Siti Khadijah, ini Nabi Muhammad, saat itu belum Muhammad, belumnya Nabi. Ini Muhammad, kata Maisarah, di mana aku berjalan sama dia, itu awan hitam ngikutin dari atas. Seakan-akan jangan sampai terkena matahari. Allah, sama kayak orang kita ya. Kalau keluar rumah diikutin sama siapa? Bang keliling. Kalau Nabi sama awan hitam kita mah, romanya takut banget. Ya pun seri rame minggir. Biasa bang kali kan pun seri kali ngopi dia. Bu, ibu, bu, Allah, sama nggak kita sama Nabi Muhammad? Beda. Jangankan umur 25 tahun, di dalam kitab Khulasah dikatakan, waktu Nabi umur 9 tahun, Nabi pergi pertama kalinya ke negeri Syam bersama pamannya Abu Thalib. Cuma nyampe tengah-tengah dilarang sama pendeta. Hei Abu Thalib, ini keponakanmu, aku lihat ciri-cirinya adalah Nabi yang terakhir. Balik lagi, bahaya buat dia. Allah, umur 9 tahun udah kelihatan ciri-ciri kenabiannya. Ini Bapak, kalau kita nggak mau, kita nggak tahu sejarah ini. Mungkin yang nyantri baca kitab Khulasah, mungkin yang nyantri dia belajar kitab Sirah Nabawiyah. Bagi yang nggak nyantri, bagi yang nggak ngaji, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid nambah pengetahuan tentang Nabi kita Sayyidina Muhammad. Maka anak-anak kan dibikin syair sama Habib Rizik ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib, Abu Thalib pamannya Khadijah, Fatimah, semua bernasab dari Quraisy. Itu yang ngarang Habib Rizik Pak. Makanya tolong Pak, saya minta tolong banget, jangan ikut-ikutan Pak. Ini akhir zaman Pak. Ini jujur nih, saya nggak ikutan ke PWI atau ke sini nggak. Saya nggak mikirin nasib nggak, nasib saya mikirin nasib saya. Nasib saya, utang pondok masih banyak banget lagi. Tapi tolong Bapak, jangan ikut-ikutan bener. Ada orang ngomong gini, oh ini mungkin ujian habaib. Bukan, ujian kita. Kalau lu ikut komentar, ya lu ada masalah apa? Coba. Mungkin ada habaib yang begitu, ada juga kiai yang begini. Mungkin ada ustadz yang begitu, banyak juga. Allah karim, banyak Bapak. Udah kita mah takzim wa takriman terhadap orang yang sama-sama memuliakan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Apalagi kemarin tuh Pak, ada makam dihancur-hancurin, salah dia apa tuh makam? Tanah bukan tanah dia. Coba. Iya Pak, iya. Iya Pak, iya. Awas jangan ikut-ikutan. Silahkan Bapak makin pinter, anak makin cerdas. Wah, teknologi semakin canggih, jangan pernah berubah. Lihat orang-orang tua kita wafatnya baik-baik semua. Lihat bapak-bapak kita, dari mana dia belajar kitab Adabul Insan, Irsadul Anam. Sebelum Safinah itu kitab-kitab Melayu yang dipelajari.
Sifat 20, adabul insan. Datang anak-anak luar pesantren dihina itu kitab, padahal bapak lu ngajarin lu sampai mondok dari kitab-kitab itu. Siapa yang ngarang? Habib Usman bin Aqil bin Yahya Mufti Betawi. Allah karim Pak, nih besok bapak saya haul malam Selasa, saya ngundang semua jamaah datang dulu, terutama pengajian Ustaz Daud, Ustaz Manhuri, tolong datang. Saya punya bapak besok haul. Bapak saya orang biasa aja Pak, dia amil tukang mandiin mayit, dia ngajar ngaji ya kampung ke kampung nih, ajaran ngajinya nih saya bisa punya pondok pesantren. Kadang-kadang banyak anak keluar pada pesantren ngedebat dalil orang guru-guru ngaji. Allah, lu bisa mondok baca kitab tuh yang ngajarin guru-guru lekar. Jangan. Bapak jangan terlalu aneh dengan guru-guru yang begini begitu. Itu guru yang di kampung, kalau dia meninggal dia yang ngurusin jenazah kita. Nimah yang datang bukan karena semua datang bukan karena apa-apa, karena ada amplop aja. Iya Pak, iya kira-kira. Awas hati-hati, kadang-kadang guru di kampung ya Allah dihina mentang-mentang motor Supra. Ya Allah. Dulu bapak saya begitu Pak, dihina. Kenapa saya punya pondok pesantren? Saya bilang apa? Saya bayar harga diri bapak saya. Oh benarnya Pak. Allah karim. Tolong muliain tuh umi-umi ustazah tuh yang ngajar tuh. Jangan diomongin kalau lagi ngaji. Ayo Bu yang mau sedekah. Ya Allah ibu sedekah nggak? Ya Allah ibu nggak sedekah pun dia nggak bakalan kelaparan gara-gara kita nggak sedekah. Kita sedekah pun nggak bakal menjadi dia kaya raya. Mual. Saya punya kuda, Habib Mahdi punya kuda. Allah itu Pak ngajarin kuda biar nganggut-nganggut sebulan 3,5 juta. Nama kuda saya Fatih, putih di atas ini warna coklat nih. Dipanggil Fatih, kena glek 3,5 juta. Kalau kita mati mau bakal dia baca Yasin. Coba guru-guru yang ikhlas ngajarin lekar anak-anak kita. Allah bisa bocah alim, juz amanya udah hafal, Yasin dia lancar, mati bapaknya, anak ngedoain. Apa yang kita kasih buat guru-guru lekar? Kadang-kadang nih hina, lewat diomongin. Ledik telana urusan lu. Ngaji mah sok-sok banget, pada pinter-pinter banget. Allah. Ya ini bener Pak. Kenapa saya diundang di sini? Bukan karena orang sini nggak punya ilmu. Besok pun di pondok yang ceramah bukan saya, karena udah keseringan di situ. Gantian aja mengundang. Bener. Makanya gue mah aman ngeramain siapa juga. Gue nggak kenal ini. Ini gue tahu sih megang amplop siapa ya. Udah aja gue mah. Bu, ibu. Allah karim. Kadang-kadang kita lupakan sama guru sendiri. Padahal guru-guru lekar beda sama saya, datang ditelepon setahun, udah di mana? Ditelepon mulu, coba guru lekar mah kadang-kadang. Libur ya, oh ya udah libur tuh, udah libur kita ayo. Nggak dipikirin. Kenapa libur ya? Sakit apa-apa? Nggak dipikirin. Ya Pak iya. Ya Pak iya. Padahal guru lekar, Allah anak kita ngaji abis johor Pak. Itu juz amma udah keriting ujungnya. Kan orang tua kurang ajar banget. Ya kan kamus bahasa Inggris tebel, kamus Jepang tebel, juz amma keriting kan kurang ajar. Copot lagi di depannya. Ada kan yang ada kan? Ada. Bapak tahu nggak? Bapak kan sama dulu juga kayak bocah sekarang. Sama nih, saya juga sama. Kita kalau ngaji Pak, kalau ngaji nih kita nih Pak nih, itu juz amma ada kita main dulu tuh. Bener gak? Datang habis johor ngaji jam 1, itu juz amanya mah ada. Bocah ngejar layangan dulu. Ya nggak? Ya enggak? Datang lagi ke bocah 1:30, ya Allah ngajarin bocah 1:30 siang. Oh satu bobat balang bocah. Tanya guru-guru kayak ini cewek kita Manhuri, bisa nggak ngajarin anak? Belum tentu sama yang ngomong. Anak sendiri belum tentu becus, tapi anak orang walaupun bau balang gua ajarin. Baca lu bocah, alam taro kai papa, alam taro kayak apa? Kai papa kayak apa? Coba ada sendiri mah, gelepak. Allah. Bapak saya termasuk tuh Pak. Kalau saya bilang galak, emang iya. Cuma saya bilangnya tegas saya udah. Ya Allah Pak, bapak saya Bapak. Ya Allah, rotan nggak lepas deh mah. Begitu nanya. Baca lu. Ngaji apa tadi? Kan yang ngajarin bukan cuma bapak. Itu Tanqihul Qaul kudu hafal tuh 40 bab.
Satu bab ada yang 10, ada yang 15, ada yang 11. Baca. Jilopet. Allah, pernah Pak saya kabur. Balok lempar sama dia. Ini bener. Allah karim. Dulu mah kesel banget sama bapak. Sekarang Allah, iya kalau nggak dikerasin. Mau bakal kuat Pak. Ya bayah. Ya bayah. Ya bayah. Maka yang pertama alasan peringatan Maulid muatin iman. Yakin dan siyakin-yakinnya para habaib yang ada ini zuriyah Nabi Muhammad. Jangan ikut-ikutan Pak. Enggak bisa terlalu cinta, jangan benci. Enggak bisa terlalu nemenin, jangan ngejauhin. Kita bakal butuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ingat sekali lagi, siapapun yang mondok ini apun kitab Anda, bahwa dulu bapakmu ngajarin adab dari kitab Adabul Insan, perhiasan bagus, dari kitab Sifat 20, dari kitab Irsadul Anam. Itu kitab-kitab Melayu yang sekarang siapa? Habib Usman bin Aqil bin Yahya Mufti Betawi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang kedua, alasan peringatan Maulid hari ini apa? Untuk menguatkan ilmu. Karena peringatan Maulid enggak hanya duduk baca salawat, enggak hanya baca kitab Simtut Duror, Dailami, Ad-Dibai, Serapal Anam berjanji, enggak. Tapi kita yang duduk malam hari ini berharap pulang-pulang ada ajaran paham agama. Berharap pulang-pulang menambah ilmu agama. Bapak yang ngaji bakal ngajarin istri, istri yang ngaji bakal ngajarin anak-anaknya, anak-anak yang ngaji bakal mampu mendoakan kedua orang tuanya. Itu harapan semuanya. Betul apa betul? Ibu jangan niat ngaji. Kenapa ibu ngaji? Biar gua ajarin laki gua. Jangan laki mah biarin aja lagunya dia, biarin begitu. Tapi yang ibu ajarkan adalah anak-anak kita. Kenapa? Nanti kita meninggal dunia kalau dia punya ajaran yang terbaik Allah ke dia. Ahlan wa sahlan. Lihat apa? Mangga. Langsung aja di atas. Oh kasih air. Oh iya sini. Ini air putih semua sama. Anda orang ceramah air putih semua. Berarti suasana romannya. Mau dulu kecil apa di panitia nih? Ustaz Daud ngumpet lagi kurang ajar banget, biasa banget dia mau bersama ngumpet lagi. Ustaz Daud tengah haltek mulu sih. Terus. Bu, terus. Ini baru kedua nih, Bu nih. Sampai jam 2 pagi nih urusan. Terus. Yang kedua kita peringatan Maulid nguatin ilmu. Manin taqwa lihat ta'allama ilman ghufrallahu qabla ayakhtua. Ibu bapak niat datang karena ngaji, maka yang pertama belum tahu apa yang bakal dapat bawa pulang oleh-olehnya. Apa ilmu yang bakal disampaikan belum tahu. Tapi keuntungan orang yang duduk di majelis ilmu malam hari ini, kalau dari rumah niat yang ngaji, maka qabla ayakhtua, sebelum kaki dilangkahkan dosanya diampuni sama Allah. Ini beruntungnya, maka pantas Pak, ibu-ibu nggak bakal pernah capek yang namanya ngaji. Pagi ada, siang ada, Senin ada, Selasa ada, Rabu iya, ibu-ibu mah. Kenapa rajin ngaji? Karena ngamalin hadis ini tanfihul qaul. Karena bakalan gugurin dosa-dosa, dia sadar banyak dosa. Betul mak? Banyak dosa apa nggak ibu-ibu? Banyak. Bapak banyak nggak? Udah samanya. Lah gimana kita nggak banyak Pak? Kalau dia buka aurat Bapak kena. Suami yang bikin dosa, ibu nggak kebagian. Ibu bikin dosa, anak bikin dosa. Itu suami yang lagi ngojek kepanas-panasan, hujan-hujanan, dilaknat sama Allah, membiarkan istrinya buka aurat. Puyengnya lagi laki-laki. Maka tolong dong ngerti perasaan laki-laki dong. Iya. Ngomong kalau gue itu banyak laki-laki nih tuh men soalnya nih. Nggak ada dukung dia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sebab tadi acara 3 tempat Pak, pagi, 2, siang. Itu semua perempuan mulu. Di mana tempat baru malam ini nih? Kalau saya hitung yakin banget laki-laki paling banyak ini. Cuma begitu laki-laki mah bengong doang, bengong. Seragaman ya punya, ya alhamdulillah ada putih doang palingan dia mah. Ya Allah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apa ilmu yang selanjutnya?
setelah nanti ada kajian. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, Allah berikan akhlak yang sangat sempurna, yang sangat luas, yang sangat besar. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada cucu Nabi namanya Husain, anak dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nikah sama anak Nabi namanya Siti Fatimah Zahra, punya anak kembar Hasan Husain. Ada cerita nih Bu nih. Anak-anak dengerin ya, nanti ada hadiahnya 100.000 rupiah. Oh, mau apa enggak? Mau apa enggak? Dari Pak RT enggak? Ada Pak RT-nya ada? Ada pokoknya saya RT cepet enggak apa dah, orang cepet mah dah. Dengerin. Sayyidina Husain, cucu Rasulullah, pernah nanya begini Pak. Wahai ayah, kata Husain ke Sayyidina Ali, wahai ayah, tolong ceritakan kepada kami bagaimana akhlak kakek kami Nabi Muhammad. Bayangin, ini Husain padahal ngejaman dengan Nabi Muhammad, pernah naik di pundak Rasulullah lagi sholat. Tapi Sayyidina Husain pengen tahu lebih banyak tentang akhlak kakeknya Nabi Muhammad. Nanya, wahai ayah, bagaimana kakek kami, tolong ceritain. Singkatnya nih Bu, kata Sayyidina Ali begini, wahai cucu Rasulullah, kakekmu Nabi Muhammad satu ilmu nih, punya sifat daimal bisri, punya wajah pribadi yang nyenengin. Ibu punya teman nih, yang perempuan-perempuan ini punya teman, pasti di antara teman kamu ada yang bestik banget. Ngerujak kalau nggak ada dia nggak seru. Kalau ke seblak nggak ada dia nggak rame. Itu kalau punya teman, masih cepet bukan? Sudah bu? Gue lagi nungguin juga. Itu kalau kita punya teman Pak, itu nyenengin, itu berarti mengamalkan akhlak Nabi, namanya daimal bisri, punya wajah, punya pribadi yang nyenengin orang lain. Karena Nabi Muhammad di mana tempat orang duduk bersama dia, kalau jauh orang rindu. Kita baca Sifut Duror aja. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, di dalam kitab Sifut Duror di pasal Amma Ba'du, beliau katakan, taswiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Kenapa kita baca Sifut Duror? Kenapa kita baca Ad-Dibai? Kenapa rajin baca salawat? Mengupas Maulid Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad. Kenapa? Tujuannya apa? Taswiqan lis-sami'in, agar menambah kerinduan terhadap Nabi Muhammad. Padahal orang kalau rindu harusnya ketemu dulu kan. Nanti obat rindu ketemu lagi. Bapak rindu sama istri karena kan ketemu, tahu, kenal maksudnya mah. Sedangkan kita nggak pernah melihat Nabi Muhammad. Kita nggak pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Kita nggak sejaman hidup dengan Nabi Muhammad. Kok bisa-bisaan mulut kita bilang, ya Allah, saya rindu sama Nabi Muhammad. Gimana rindunya? Ternyata memang Nabi ini kalau kita sebut namanya menambah kerinduan bagi orang-orang yang beriman. Taswiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Lalu kalau kita udah baca, udah kumpul baca Sifut Duror sampai Mahalul Qiyam, apa yang kita dapatkan? Wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Orang kalau udah baca sholawat, orang kalau udah mendengarkan kisah Nabi Muhammad, apa yang dia dapat? Tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Dia akan gembira. Yang tadi datang galau, dia akan lepas galaunya. Kenapa? Karena dikisahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu punya suami, nggak sengaja di warung ketemu teman suami. Emang istrinya siapa? Bang Mamat. Laki lu mah orangnya begini gini, diceritain kebaikannya kata ibu. Di rumah ngomel-ngomel mulut dia. Tapi beda kalau kisah Nabi Muhammad. Istrinya saja memuji suaminya, anaknya memuji ayahnya, sampai cucunya penasaran menanyakan kepada ayahnya tentang akhlak indah Nabi kita Sayyidina Muhammad. Pertama, daimal bisri. Maka tolong, ini maulid entah yang keberapa kalinya yang ibu laksanakan, entah berapa kali yang bapak temuin, entah berapa kali yang kita datangin, tolong satu
saja malam hari ini, besok amalkan. Maka yang terakhir, yang ketiga, tujuan peringatan maulid untuk menguatkan amal. Percuma maulid berjam-jam, berlama-lama, ngabisin duit beratus juta, tapi kalau nggak ada hikmah yang kita bisa amalkan, satu di antara banyak, tarwihan, apa namanya, dajimal misri, ibu tolong bisa senyum depan saya, bisa nggak depan suami juga senyum. PR gitu tuh. Kadang-kadang depan penceramah senyum, yang punya handphone ngeluarin handphone, senyum-senyum, nyengir-nyengir. Kadang-kadang di rumah bisa nggak depan laki begitu. Suami pulang ngojek, belum nyampe rumah 5 meter, ibu diri nyengir-nyengir gitu kayak gitu. Bisa begitu bisa? Tuh kagak juga. Punya handphone ibu keluarin tuh, suami belum nyampe, videoin tuh. Ini bukan apa bu, orang yang sholat mau RT, mau RW, mau Ustadz Daud, mau Ustadz Anggi, siapapun yang sholat sama. Yai, habaib, Ustadz kalau sholat nungging-nungging, nunduk-nunduk, ya baik ya. Manfaat hikmah sholat, beres dia sholat. Apakah berubah akhlaknya, tegur sapanya, pedulinya. Maulid juga sama, yang kiai, yang RT, siapapun duduk bareng sama. Tapi manfaat hikmah besok nih kelihatan. Tolong, mungkin nanti ada yang WA Ustadz Daud. Alhamdulillah Ustadz, gara-gara acara di Ustadz Taman Huri semalam, sekarang istri saya kayak malaikat di rumah. Allah. Malaikat apa? Munkar nakir. Aduh, kok munkar nakir? Nanya mulu. Di mana bang? Di mana? Jam berapa? Mas siapa? Sherlock. Walah saya. Lagi mancing Sherlock. OTW. Jangan nanya bu, laki mau kemana, biarin ibu doa aja. Doa aja udah dimanapun kau berada, nyusruk lu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kan kadang-kadang ada, ya Allah, alhamdulillah Ustaz, istri saya pakai malaikat Jibril. Nyambut nyawa enggak, nyambut dompet. Kalau itu dompet ini beda. Orang sono beda dari sini. Hadirin dari cinta ya Allah, kata ibu-ibu mulu yang disalahin bu, mumpung bapak lagi banyak kan, dia jarang-jarang ngajinya. Tadi juga pengajian pagi, ibu-ibu semua di masjid, isinya ibu-ibu, laki cuma 3. Beneran, DKM, saya RT. Allah karim. Di mana yang laki yang lain masih kerja Ustadz hari Minggu, begitu kata dia. Ngatanya mah ada di luar, nggak kebagian tempat mah ibu-ibu habis, nggak ngalah, ibu-ibu dilawan. Dia masa yang kanan belok kiri, ibu-ibu tuh. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Tolong bu, satu bu, ini nggak bohong nih. Depan RT senyum, depan lurah senyum, dikasih sembako, girang banget, minta terima kasih Pak Lurah. Coba laki ngasih gocap sama bayar, ngasih cepet dia cemberut, ngasih 200 dia kurang. Padahal mah lakinya kan yang kunci surga mah. Ibu ngaji mas saya misalkan sampai ke pondok saya, selangkah ibu ke depan surga, malaikat ridho nanya, mana bu kuncinya? Bukan saya. Suami ibu ridho, suami ridho surga buat ibu. Allah. Cuman kadang-kadang depan laki mah. Emang laki mah ngeselin banget ibu ya. Ya Pak iya. Ya Pak iya, jujur. Ngeselin nggak laki kita? Ngeselin. Ini susah be dibantuin, kayak dikit kawin lagi. Sengah, lakunya sengah banget Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apa ilmu yang kedua yang harus dikuatkan amaliyahnya? Apa? Perbanyak salawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi aja sholatnya banyak, kaki sampai bengkak. Kita jangan sampai kena sama orang-orang Wahabi yang benci dengan salawat. Salawat nariyah itu ajaran orang tua kita. Enggak bisa 4.444 11 kali ba'da sholat. Enggak bisa 11 kali 9 kali ba'da sholat. Enggak bisa 1 kali minimal ba'da sholat. Makanya saya ta'alis minimal di pondok. Dari mulai saya punya pondok ajaran, saya punya orang tua salawat nariyah. Ada yang mayoritas sekolah, ada yang mayoritas skill, sama aja. Baca. Ada lagi salawat fatih tuh, baca salawat fatih tuh bu, masya Allah banyak banget. Kenapa kok salawat dikarang para ulama kok berbeda-beda? Saking banyaknya manfaat baca salawat.
dengan kalimat sallallahu ala Muhammad boleh. Penting punya keyakinan, niat yang yakin, yang tulus. Orang yang gemar baca salawat, hijabnya robek, doa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kelakatan qaul baina wa baina sama hijab. Tatkala kita berdoa kepada Allah, kenapa doa kita jarang dikabul? Karena ada hijabnya. Robek hijabnya dengan perbanyak salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu kalau untuk doa salawat dulu depannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh kan. Kopi. Gua demen nih. Berarti aman nih dana panitia nih. Aman. Sallallahu Nabi Muhammad. Ayo anak-anakku sayang, baca salawat. Balik lagi ke musholah, ke majlis taklim. Menjelang maghrib, tunggu azan maghrib, baca salawat. Menjelang subuh, tunggu azan subuh, baca salawat. Tolong DKM di masjid jangan dimarahin tapi diarahin. Kalau anak dimarahin nggak diarahin, nanti mereka keluar lagi dari masjid. Siapa yang bakal nerusin? Yang tua bakal hancur. Lihat puisinya Bunda Aminah. Ibu Nabi Muhammad pernah bikin puisi. Lihat, ibunya Nabi pernah bikin puisi. Apa kata dia? Kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna anna maitatun wa zikri baka. Apa kata Bunda Aminah? Kullu hayyin mayyit, yang hidup bakal mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, yang bernyawa bakal mati. Wa kullu jadidin bal, yang baru bakal usang. Nih tembok cat baru usang lama-lama. Pakaian yang baru lama-lama usang. Enggak ada yang bakalan sempurna, enggak ada yang langgeng, enggak ada yang abadi. Wa kullu kibarin yafna, yang tua bakal hancur. Nih kita yang tua mungkin hidup masih ada, langkah masih bisa. Cuman makan kacang gesek mulu. Ngecol. Tahu ngecol? Mana baik dia makan ngasih kacang lagi dah. Hantam depan, melinggir dia ke sini. Kita tua kan kadang-kadang adat makin tua makin gede kan Pak. Disengkat anak muda nyusruk kita. Yang muda juga nggak tahu diri, mentang-mentang gagah, nggak punya sopan santun sama yang tua. Tolong di masjid di mana jangan dimarahin anak kecil yang pengen salawatan, tapi diarahin. Nah, ada salawatan, ada syair. Beda. Kalau syair nggak semuanya salawatan. Salawatan mah tuh orang tua dulu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Itu kan enak itu. Coba bocah dah. Tapi aki-aki emang nggak ada bocah anak muda nggak ada yang mau, dia lagi yang ambil mic. Ya Rabbi bil Mustafa. Napas lagi tuh aki-aki. Ayo anak muda, jangan dimarahin Pak, ini beneran. Saya di pondok pesantren, selain ada santri yang mondok, ada santri kecil-kecil begini yang ngaji tuh, orang-orang sekitar tuh. Dia bercanda. Saya bilang, nah begini-gini. Jangan dimarahin, diarahin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hasan naik ke pundak Nabi lagi sholat. Nabi lagi sujud, sahabat sampai bingung. Ini lama amat Nabi bacaannya, sampai ada yang lirik. Mas sujud dia, nggak taunya cucu naik ke punggungnya. Kenapa Nabi nggak buru-buru bangkit? Takut Hasan Husain jatuh. Nanti kalau dia jatuh nyangka kakeknya galak. Kalau galak dia nggak mau lagi dekat-dekat kakek lagi sholat. Jadi bapak kalau di masjid jangan galak, bocah jadi takut. Ke masjid yuk, enggak rumah Allah galak. Begitu kata dia. Gak domain dulu. Makanya kadang di jalan baru Pemda, maaf saya bukan nyindir, mohon maaf lahir batin, ini direkam, mohon maaf lahir batin, saya nggak nyindir. Silakan sedekah, tapi tolong jangan di jalanan. Kalau hari Jumat taruh di masjid. Nanti biar anak kecil yang belum tahu iman yang sempurna, maklum taklidnya masih begini bocah. Tapi ntar dia ngomong, ke rumah Allah yuk, emang apa? Kenyang. Dia makan kadang-kadang Jumatan berisik, salam dia ngikut. Baru salam sekali kabur. Tadi belok kaburnya, ngapain nunggu salam? Kabur dah. Coba aja kau. Ini bocah Jumatan mah Jumatan. Orang khutbah dia berisik. Orang khutbah dia berantem. Orang sholat dia belum sholat. Orang tahiyat dia ngikut. Orang salam dia kabur. Ngapa nggak dari tadi belok kabur? Bener nggak kira-kira? Emang bocah mah nggak punya dosa. Gue lagi ceramah dia ngangkang, kagak punya dosa. Tadi kelihatan meja salah itu.
Woi, ibu tahu nggak? Ibu pengen tahu kenapa bocah nggak punya dosa? Beda, bocah kenapa nggak punya dosa? Tuh yang lagi digendong tuh. Ntar pagi coba bapak mandiin anak kita, mandiin sama ibunya atau sama bapaknya. Belum pakai baju, bapak sambil nyari baju dia di lemari, itu bocah taruh tempat tidur, sambil telanjang mulut. Itu bocah kecil goyang-goyang. Lucu nggak kira-kira? Lucu nggak kira-kira? Lucu. Coba suami ibu begitu. Mana punya bagi pakai pijama. Bang, gue mandiin lu ya. Suami ibu mandiin, beres ibu gotong. Taruh dia goyang-goyang. Yo, makanya bocah pantes. Kalau dia bercanda ya bocah. Tolong dong yang punya duit yang bisa sedekah. Maaf sekali lagi saya ulangi. Saya nggak ngomentarin ngelarang di pinggir-pinggir jalan, tapi nyatanya akhirnya Pak orang pada ke jalanan. Mending kalau perempuan emang nggak Jumatan, kadang-kadang yang laki jadi ke jalanan. Mendingan ke masjid, Ustaz, tapi kan akhirnya dia pura-pura sholat. Mendingan dia pura-pura sholat. Sekali dia pura-pura, besok pura-pura, Jumat depan dia pengen nemuin siapa yang punya. Siapa yang punya masjid? Allah. Artinya bakal kena hati dengan hidayah. Akhirnya dia sholat. Kalau di jalanan, ya bukan nggak, ya silakan aja. Banyak kok dari orang sedekah jalanan, nggak apa-apa. Tetapi bagi saya Pak, tolong makmurkan masjid bukan hanya untuk sholat, tetapi beres Jumatan. Kalau ada orang yang mampu sedekah, taruh di halaman masjid. Nanti bocah bakal ngantri. Dia ngomong besoknya, ke sono benar rumah Allah baik. Kenyang di rumah Allah mah. Karena Allah punya sifat Rahman Rahim. Allah nggak langsung turunin dari atas langit, tapi lewat hamba-hamba muhsinin yang Allah kasih rezeki, yang hatinya punya sifat Rahman dan Rahim. Itu cara Allah memberikan rezeki untuk kita. Ini kadang-kadang mohon maaf Pak, di saya Pak, jujur aja. Saya kan kalau ada jadwal khutbah kan suka gantaran ke Fatimah tuh. Pakai mobil nyari masjid yang agak jauhan dari pondok tuh, dengan ketawahan. Ya Allah, mana bapak semua sehat, pada megang handphone dulu tuh, ya kan? Ditaruh tuh sampah-sampah dia tuh. Bukan ngomentarin, bukan, Anggi gak ngomentarin. Bapak emang butuh dengan makanan, tapi tolong ini Jumatan yang ngasih rezeki bukan si orang yang datang, hakikatnya Allah, akhirnya dia. Maka tolong kalau nggak bisa komentarin yang minta-minta, tolong yang ngasih berubah. Tempat pemberian terbaik adalah pondok pesantren, majelis taklim, maulid, pengajian, dan masjid-masjid yang ada. Agar mereka, walaupun pura-pura mereka akan datang ke rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Lihat orang maulid banyak makanan-makanan, kan bocah jadi girang. Lihat ibu-ibu yang pada bawa tas. Kadang-kadang umi saya mah rajin banget kan kalau mau bawa tas, ngaji bawa tas. Emang buat apa itu? Bisa masuk Yasmin diemban, karpet digulung sama dia. Wih, kalau karpet. Ya beneran, saya pernah nanya, umi buat apa sih bawa tas? Lu mah Anggi, lu bisa gede karena hasil berkat gua, begitu. Nah, emang orang dulu mah bocah gitu. Beneran, kenapa orang tua dulu itu kerjanya nggak ngapa-ngapain, tapi berkah hidupannya. Kenapa? Karena orang tua dulu punya sifat sakinah. Dia tenang dalam ngajinya. Dia dengerin nasihat gurunya. Kullu syai'in muta'allaqun bin nabiy ghalib, yang disandingkan dengan Nabi Muhammad bakal jadi bermakna. Ini makanan minuman, ini dibacakan salawat dan Fatihah, isinya adalah penuh dengan keberkahan. Ibu kalau pengen punya anak yang saleh, nanti dia bangun kasih bu walaupun sedikit air dari pengajian. Maka dulu mah air bekas bapak diminum sama anak, air bekas suami diminum sama istri, dulu begitu. Sekarang jijik bocah gara-gara corona. Bener. Dulu habis ngaji sama guru nih, berebut air guru, tinggal dikit dituang lagi dicampur dulu tuh. Sekarang kadang-kadang salaman ke jidat, ke pipi, lebih kurusan. Jangan TPA, TPQ, SDS, apa aja. Jangan ajarkan anak-anak kita salaman ke jidat, ke pipi. Nih. Dan kalau salaman jangan cuma satu. Dimulai dulu dari ibu. Nih berkahnya murid ibu amalkan. Di rumah ibu punya suami, tolong. Entar pagi nih abang. Yuk. Allah. Kita benar-benar malaikat bini gua karena. Ya. Asik gak kira-kira? Asiknya kira-kira. Bapak juga sama Pak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh akhlak Nabi
Nabi manggil istri enggak namanya, ya Humairah, wahai istriku yang putih kemerah-merahan. Tetapi dalam kalimat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ada contoh yang boleh Bapak ambil, enggak semuanya harus diambil. Bahaya. Mana? Lihat dulu bini kita warnanya apa. Lu jangan jujur-jujur amat. Siti Aisyah putih, ya Humairah pantas. Waduh. Wah. Kena bunyi kalimat lu. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini bener Pak, banyak orang ceramah gitu. Ambil dari Nabi Muhammad, nggak bisa semuanya. Nabi wajib bayar zakat, kita wajib nggak bayar zakat? Wajib, tapi Nabi nggak boleh makan uang zakat. Kita gimana? Doyan. Ini yang ngomong. Ada uang zakat, doyan. Dia nggak proposal juga tidak tetapin. Nabi nggak boleh makan uang zakat, tapi Nabi harus bayar zakat. Setiap Idul Adha Nabi wajib motong kurban, kita wajib nyari pohon kurban. Makanya nggak bisa. Oh, Nabi makan pakai tangan apa Kak? Kanan. Nabi baca doa apa? Baca. Ikutin jangan? Ikutin. Makan tangan kanan, baca doa. Nabi 3 jari, kita 5-5-nya. Boleh apa enggak? Nggak boleh. Nabi mah pakai roti 3 jari kanan. Lah kita nasi diseblok sayur asem. Lah murah dulu saya. Lah kalau 3-3-nya lama, cocol semua ya. Penting tangan, penting baca. Nabi boleh nggak pakai gamis? Cakep nggak pakai gamis? Ikutin bagus nggak? Yang pakai sarung boleh, yang pakai celana boleh. Yang penting nutup. Jadi nggak berantem. Ini ada orang cingkrang marah-marah. Sunnah Nabi di atas tai. Tuh, saya bukan rusak mulut saya, Bu. Gedek banget orang-orang begitu. Udah hidup capek, akhir zaman datang orang begitu. Jangan pakai dalil ribut urusan mendingan. Yang kunut nggak kunut dari zaman dulu ada, jangan berantem. Yang kunut terusin, saya juga kunut. Yang enggak jangan rese. Yang pakai mic terusin, yang nggak pakai mic terusin juga. Itu emang khusyuk bagi dia. Kita belum bisa. Yang pakai gamis pantas, habaib, kiai boleh. Kita mah RT jangan pakai gamis, aneh. Bukan nggak boleh Pak RT, datang ke kantor kelurahan, ya pakai gamis dia. Kata lurah ngapa lagi banyak aku ini. Belum digaji ini orang ini. Ini orang terus kita dianggapnya. Jadi ada bagian penting nutup aurat. Ini laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh Nabi Muhammad. Tapi nggak diwajibkan untuk semuanya dicontoh. Allah yang terakhir dari saya, yuk hikmah maulid muatin amal kita. Jangan tinggalkan baca salawat. Terusin ini acara maulid setiap tahun dimanapun tempat ada orang peringatan maulid, punya waktu sehat datang. Ada berkat ambil, nggak ada tungguin. Nggak ada juga berkah di akhirat. Amin ya Rabbal. Amin Allahumma. Karena yang dipengenin sama orang-orang soleh, tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Kita yang sedang galau, kita sedang gelisah, banyak masalah, mudah-mudahan nanti baca mahalul qiyam Allah buka urusan-urusan kita dengan mudah semuanya. Allah terima hajat semuanya bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir yang Bapak harus pahamin, yang pertama kali baca salawat seorang manusia adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi zat yang paling pertama baca salawat adalah Allah dalam firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amalkan baca salawat, jangan tinggalkan salawat, jangan tinggalkan juga salat. Perbanyak tasbih, istighfar dan berzikir. Mudah-mudahan nanti wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan yang nyumbang acara ini, yang membantu acara peringatan Maulid Nabi Muhammad malam hari ini, Allah berikan berkah dunia dan akhirat. Tetangga-tetangga, Pak RT, Pak RW, guru-guru kita semuanya, para pengurus, para majelis taklim seluruhnya. Mudah-mudahan ya Allah bisa malam hari ini bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Minimal memiliki akhlak Nabi Muhammad.
minimal mendapatkan keberkahan cahaya Nabi Muhammad, minimal mendapatkan ketenangan Nabi Muhammad, minimal ya Rabb nanti kita wafat disambut dengan tangan indah Nabi kita Sayyidina Muhammad. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak yang dicintai Allah, sebelum saya tutup dengan salam, saya minta tolong, benar-benar saya minta tolong, besok malam Selasa acara di pondok. Kira-kira Bapak, kan saya udah berkali-kali datang kemari, bisa nggak gantian ke pondok saya? Sewain ngapa? Angkot satu naik dalam 7 di atas 15. Tolong Pak, nyampe Pak, Bojonggede dekat. Dekat Bojonggede dekat. Jam berapa kayak Bapak datangnya nggak apa-apa, seneng pasti saya. Jujur, saya nganggap Ustadz Daud pertama kali kenal beliau waktu Syamania ini abang saya. Beliaulah yang pertama kali bantu pondok saya di bawah sampai sekarang. Maka saya nganggap acara malam ini, ya Allah, enggak Pak, saya nggak nilai amplopnya indah bagus. Tapi yang saya kepengen, ya Allah, saya kepengen gitu. Saya punya bapak udah nggak ada, ayah nggak ada, abah nggak ada. Ini pondok saya yang kedua. Di situ saya yang paling tua, bukan umur. Emang dulu yang lain bocah semua. Kalau bapak datang, ya Allah, bangganya saya. Jangan bawa apa-apa. Saya mau orang kaya, jangan bawa apa-apa. Duit aja. Nggak bohong, datang aja. Pokoknya datang, ini beneran ya Pak ya. Mudah-mudahan sampaikan ke Ustadz Daud, ke Ustadz Kedaman Huri, ke Ustadz Encep. Tolong ya Allah, nih cucunya, adiknya, anaknya yang sekarang lagi ceramah, tolong besok haul bapaknya yang ke-4 tahun. Pak, pastinya bangga orang tua saya. Harapan banget ini beneran. Nggak semua tempat saya ngomong begini, mungkin di sini mah emang conggah teriak. Tidak kayak teman kata orang mah katanya. Insya dan doakan cuacanya kayak gini cerah enak. Amin ya Rabbal. Amin Allahumma. Sebenarnya acaranya 2 ibu. Kalau ibu-ibu pagi harinya Selasa pagi. Jadi kalau malam umum ibu ikut bisa masuk. Tapi kalau pagi bapak nggak bisa masuk. Khusus perempuan doang pagi sampai jam 10. Tapi kalau malam dari Ba'da Isya Shalawat Nariyah 4444 jam 9 langsung baca maulid, tausiah jam 10, insya Allah jam 11 sudah beres. Katanya begitu. Biasanya melewat. Ini makan Indonesia ya. Tolong datang ya Pak ya, Bu ya. Ibu yang pengen datang, Sherlocknya di mapnya tulis aja Kampung Tahfiz Ashifa 2 Rodoh Ashifa. Atau tulis di Instagram di Google Anggi Ashifa. Jangan Anggi Asia. Itu mah Atta Halilintar jadinya. Ya, anak-anak yang disayang kita ya Allah, berapa orangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti ada 100.000 bagi lagi ya. Ah iya ya. Oke. Lu cepet. Oke? Oke, ngaji lagi ya. Bentar, lu cepet, lu sewa angkot berdua. Ya, lu nggak mau. Duit yang lu makan bakal jadi kotoran. Duit yang lu simpen bakal jadi rebutan. Yang kemarin dijarah sama orang demo. Gara-gara disimpan sama dia jadi rebutan. Benar nggak? Mobil motor yang ibu punya bakal jadi rebutan anak kita. Betul nggak? Tapi rezeki yang kita sedekahkan bakal jadi harapan masa depan. Bakal jadi pahala di hadapan Allah. Betul nggak? Mau nggak cepet? Tapi datang besok. Dah ada dia. Ya, lu mah nggak apa-apa nggak datang juga. Ya, memang nggak nyasar nggak usah. Tapi doain ya, biar acara besok cerah. Cerah, lancar, berkah. 3 aja. Cerah, lancar. Gue lagi ngasih tahu. Cerah, lancar, berkah. Nanti minta ke Bang Opang di mobil. Bang Opang cepet. Ente kan berlima tuh cepet. Ente ya udah cepet. Oke?
Oke, thank you. Dah kita baca doa. Ustaz Daud minta mahal qiyam lagi katanya. Pengen guru-guru semua hadir di tempat ini. Kita baca mahal qiyam, langsung mahal qiyam. Mudah-mudahan mahal qiyam yang kita baca bersama guru-guru, Allah buka pintu rahmatnya untuk kita semuanya. Saya mengajak kepada guru-guru, gitu Ustaz Daud ya. Kepada guru-guru bisa untuk ke panggung, kita mahal qiyam, kita diri semuanya. Yang punya air ibu tolong dibuka semuanya. Beneran ini nggak bohong. Tolong dibuka tatkala mahal qiyam. Nanti tatkala ada pembacaan di akhir, ibu doa buat keluarga ibu, buat anak, buat suami. Insya Allah. Allahumma salli wa sallim.